Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Zakiatul Soleha. Saya dari kelas Manajemen MA 20A3. Saya akan menjelaskan dua materi sekaligus loh. Yuk disimak. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 pada tahun 2020 sebesar 2,97%, melambat bila dibandingkan kuartal 1 pada tahun 2019 yang tumbuh hingga 5,07%. Pertumbuhan itu membuat Indonesia memiliki produk domestik bruto atas dasar harga konstan sebesar 2.625,2 triliun dan PDB atas dasar harga berlaku sebesar 3.783,9 triliun. Kepala BPS Suharyanto menuturkan, penurunan pertumbuhan ekonomi tidak saja terjadi di Indonesia, melainkan di berbagai negara lainnya. Pasalnya, dalam situasi pandemi COVID-19, setiap negara yang berdampak akan memiliki efek yang berbeda pula. Ia menambahkan, PDB menurut lapangan usaha dan komponen paling tinggi pertumbuhannya secara tahun ialah jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,67%, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 10,39%, serta informasi dan komunikasi 9,81%. Sedangkan berdasarkan strukturnya, menurut lapangan usaha masih didominasi oleh sektor industri dengan sumbangannya pada PDB sebesar 19,98%, diikuti sektor perdagangan 13,20% dan pertanian 12,84%. Industri pengolahan misalnya pada triwulan 1 2020 tumbuh 2,06%, lebih lambat dari 2019 di periode yang sama sebesar 3,85%. Perlambatan itu sebetulnya terindikasi dari beberapa indikator seperti impor yang kontraksi dan ekspor yang tumbuh melambat. Bila dilihat secara utuh, sumber pertumbuhan tertinggi dari sisi lapangan usaha yakni informasi komunikasi 0,53%, jasa keuangan dan asuransi, dan industri pengolahan yang tumbuh sama sebesar 0,44%. Sedangkan dari komponen pengeluaran terhadap PDB, semuanya mengalami kontraksi bila dibandingkan triwulan 4 2019. Konsumsi rumah tangga minus 1,97%, konsumsi lembaga non-profit rumah tangga minus 2,10%, konsumsi pemerintah minus 44,2%, pembentukan modal tetap bruto minus 7,89%, ekspor minus 6,37%, dan impor minus 11,89%. Konsumsi pemerintah mengalami kontraksi 44%, bisa dipahami karena biasanya konsumsi pemerintah itu memuncaknya ada di triwulan 4 dan triwulan 1 belum terlalu bergulir. Konsumsi rumah tangga juga berkontraksi, demikian juga dengan komponen lainnya. Struktur PDB dari sisi pengeluaran diakui tidak berubah. Konsumsi rumah tangga masih mendominasi sebesar 58,14%, PMTB 31,91%, dan ekspor 17,43%. Menjaga daya beli konsumsi rumah tangga menjadi hal yang penting, karena itu pemerintah berusaha keras mengendalikan inflasi. Itu terlihat kemarin secara umum inflasi terkendali karena dari jauh hari pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Secara garis besar, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2020 dari sisi pengeluaran masih dipotong oleh konsumsi rumah tangga sebesar 1,56% dan PMTB 0,56%.
Lebih lanjut, Suharyanto memaparkan berdasarkan wilayah, Pulau Jawa masih mendominasi kontribusi pada pertumbuhan PDB, ADHB, triwulan 1 sebesar 59,14%, diikuti Sumatera 21,40%, Kalimantan 8,12%, Sulawesi 6,19%, Bali dan Nusa Tenggara 2,95%, serta Maluku dan Papua 2,20%. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang grafik yang kedua, yaitu ekspor Indonesia menurut sektor Januari sampai bulan Mei 2019 dan 2020. Selama periode Januari sampai bulan Mei 2020, nilai ekspor Indonesia mencapai 64,46 miliar atau turun 5,96% dibandingkan periode yang sama pada 2019 yang mencapai 68,54%, sedangkan ekspor non-migas mencapai 60,97 miliar atau menurun 3,50%. Ekspor non-migas ini menyumbang 94,58% dari total ekspor Januari sampai bulan Mei 2020. Kepala Badan Pusat Statistik Suharyanto mengungkapkan penurunan ekspor ini terjadi hampir di seluruh sektor kecuali pertanian. Untuk sektor migas turun cukup dalam hingga 34,93%, industri pengolahan turun 0,08%, sedangkan sektor tambang dan lainnya turun 21,02%. Nah, kecuali pertanian, sektor mengalami pertumbuhan negatif. Untuk ekspor pertanian selama Januari sampai bulan Mei 2020, pertumbuhannya cukup menggembirakan sebesar 5,63%, yang disebabkan oleh meningkatnya ekspor buah-buahan tahunan, kata Suharyanto dalam live streaming data ekspor impor Mei 2020. Nah, meskipun menjadi satu-satunya sektor yang tumbuh positif, sayangnya kontribusi sektor pertanian terhadap total ekspor Indonesia masih sangat kecil, yakni sebesar 2,20%. Menurut Suharyanto, kontribusi sebesar justru datang dari sektor industri sebesar 79,25%, tambang 13,11%, dan migas 5,42%. Nah, jika dilihat dari per negara, pangsa ekspor non-migas periode Januari sampai bulan Mei 2020 tidak banyak berubah, di mana ekspor utama Indonesia masih tertuju ke Tiongkok dengan pangsa ekspor sebesar 17,04%, disusul Amerika Serikat 11,84% dan Jepang 8,69%. Dan Jepang 8,69%. Sekian dari presentasi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.